Aku permisi dulu ya, Sandra. Kamu mau pulang, Ken? Ken, Kayla belum pulang dari siang. Boleh nggak kamu tungguin dulu sampai Kayla pulang? Aku nggak bisa sendirian, Ken. Aku takut banget. Nggak bisa dong, Sandra. Besok kan aku ada meeting juga. Tapi Ken, aku beneran nggak bisa sendirian, Ken. Kamu tahu nggak? I cannot help but feel like kayaknya aku ngerasa pasti bakal selalu ada hal-hal buruk yang terjadi sama aku. Dan aku jalan aja takut jatuh. Kalau emang kamu nggak bisa nemenin aku lebih lama nggak apa-apa, at least kamu temenin aku sampai aku tidur aja ya. Kamu nggak perlu di kamar aku, nggak apa-apa kok, kamu di luar aja. Yang penting aku bisa ngerasa kalau misalnya kamu ada di sini dan aku nggak sendirian, supaya aku nggak takut. Boleh ya? Mungkin kalau waktu itu kita nggak berantem di mobil, aku nggak akan kayak gini dan aku nggak akan ngerepotin kamu. But it's not your fault. Aku sama sekali nggak nyalahin kamu kok. Aku sadar. Aku harus bertanggung jawab sama kondisi Sandra. Tapi aku juga udah janji buat selalu jaga Mutiara. Makanya aku tiap hari antar jemput dia. Kalau aku di sini, nanti Mutiara pulangnya gimana? Mut? Pak. Ya, hati-hati. Waalaikumsalam. Hati, Kak. Kamu nunggu dijemput Mas Kenzo ya? Iya, Pak. Nanti jangan kemalaman ya. Saya pamit pulang duluan. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Aku nggak akan maksa kamu. Siti, pangkat saya di mana ya? Saya mau jalan. Gak usah, Sandra. Aku bakal temenin kamu di sini. Ya. Tapi aku telepon Mutiara dulu, nggak apa-apa kan? Halo? Assalamualaikum, kenapa, Mas? Waalaikumsalam. Mutiara, maaf saya kayaknya nggak bisa nganterin kamu pulang deh, soalnya Sandra masih nggak bisa ditinggal. Iya, nggak apa-apa, Mas. Prioritasin aja dulu Mbak Sandra. Dia emang lagi butuh sama Mas Kenzo sekarang. Kamu lagi kesel ya? Enggak, kenapa saya harus kesel? Mutiara, sekali lagi maafin saya ya. Iya, nggak usah terus minta maaf, Mas Kenzo. Nggak apa-apa kok. Lagian juga saya ngerti kok. Sekarang kan Mbak Sandra matanya lagi kenapa-napa. Dan pasti dia butuh banget Mas Kenzo buat nemenin dia dan bantuin dia. Ya, jadi nggak apa-apa. Besok kalau nggak salah ada pengumuman penerimaan mahasiswa baru kan? Iya, Mas. Jadi besok saya jemput kamu ya, buat saya anterin kamu ke kampus. Oke. Tapi kamu jangan pulang dulu deh. Kenapa? Tunggu kabar dari saya. Aneh. Katanya nggak mau jemput. Kok nggak boleh pulang? Assalamualaikum, Kenzo. Waalaikumsalam. Kamu di mana, Ken? Kenzo masih di rumah Sandra, Ma. Sandra kan masih belum bisa ditinggal, jadi Kenzo harus nemenin dia dulu di sini. Kenzo, kamu sadar kan? Kamu itu juga punya kehidupan. Kamu nggak perlu terlalu fokus sama Sandra. Kenzo ngerti, Ma. Kenzo ikhlas kok. Kan karena Kenzo Sandra jadi kayak gini. Oh iya, Ma. Nanti pas Mama jemput Aurel di kafe, sekalian antri Mutiara pulang ya. Kalau Mama nggak mau, ntar Kenzo minta tolong sama Pak Trimo aja. Nggak usah. Kamu nggak usah telepon Pak Trimo. Mama mau kok anterin Mutiara pulang. Maksud Mama biar kamu itu gak khawatir dan kamu tenang karena kamu tahu Mama udah anterin Mutiara pulang, Kenzo. Makasih ya, Ma. Sama-sama, Kenzo. Apa aku pesen ojol aja ya? Kan Mas Kenzo udah bilang kalau dia nggak bisa antar aku pulang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mutiara.
Mutiara, kamu nggak perlu pesan ojol ya. Saya akan jemput kamu. Tapi kamu nggak usah GR, Mutiara. Maksud saya tuh saya juga mau sekalian jemput Aurel. Baru setelah itu saya akan anterin kamu pulang. Tapi Mbak Aurel nanti mau sama Pak Dikta. Mereka mau makan di luar. Oh ya? Kamu tahu dari mana? Tahu dari Mbak Aurel sendiri. Mbak Aurel udah cerita ke saya. Ya udah deh, pokoknya kamu tunggu aja di Sententia Cafe. Saya kesana sekarang, oke? Oh iya, Bu. Terbayang jika kau pergi tinggalkanku sendiri. Kalau aku jemput Mutiara aja, sementara Dikta sama Aurel pergi, aku harus cari alasan apa buat anterin Mutiara pulang. Nanti aja deh aku cari alasan kalau udah sampai sana. Yang penting sekarang aku senang karena aku bisa ketemu sama Mutiara. Mas Kenzo, Non Sandra udah tidur? Udah tidur kok. Mbak Siti tolong jagain Sandra ya. Nanti kalau Kayla udah pulang kabarin saya. Iya, Mas. Saya permisi dulu. Kenzo, Ken, where are you, Ken? Ken, kamu udah pergi ya, Ken? Kamu di mana? I need you here, Ken. Aku nggak mau sendirian. Ken? Sandra, aku di sini kok. Kenzo? Hei, Ken? Sandra, aku di sini kok. Ken, aku nggak bisa sendirian, Ken. Please temenin aku di sini. Jangan pergi kemana-mana. Sandra nggak bisa, no. Kita kan bukan muhrim. Nanti yang ada kalau aku duluan sama kamu nih, kamu perempuan fitnah kesebab kemana-mana, Sandra. Lagian kan di sini ada Mbak Siti yang jagain kamu. Ya. Iya, Non. Biar saya aja ya yang jagain Non Sandra. Saya siap kok jagain Non Sandra 24 jam. Nanti saya bisa tidur di sofa atau bawa kasur ke sini, Non. Kamu dengar kan? Aku gak bakal pamer kok, bakal temu di ruang tamu. Ya. Kalau ada apa-apa kamu tinggal bilang sama aku. Oke? Mbak Siti. Yes. Jagain ya. Yes. Siti? Iya, Non. Ini, Non. Siti? Kamu ngapain nembak Kenzo? Kalau misalnya kamu bisa jagain saya, harusnya kamu bilang kamu gak bisa jagain saya dong. Biar Kenzo jagain saya. Gimana sih kamu? Non. Tapi kan yang dibilang Mas Kenzo tuh benar, Non. Kalau Non Sandra sama Mas Kenzo berduaan-duaan nih di kamar, itu tuh bisa jadi fitnah orang, Non. Oh, saya baju tidur. Sama siapin air panas, saya mau mandi. Oh, iya, Non. Kalungnya kemana? Kayaknya Non Sandra nggak pakai kalung. Tapi kok kalungnya nggak ada ya? Hah? Siti? Siti, baju tidurnya mana sih? Kok lama banget, Siti? Non Sandra nggak pakai kalung kan? Enggak. Kalau Non Sandra nggak pakai kalung, harusnya kalungnya ada di tempatnya dong, Non. Kok ini nggak ada, Non? Kalung apa sih ini? Itu loh, Non, kalung yang Non Sandra taruh di leher patung yang ada di samping aksesoris-aksesoris Non Sandra lainnya. Itu
tuh nggak ada non sekarang kalungnya. Maksud kamu kalung berlian?